saja di RPP yang saya buat ada program BIPA, subjeknya Bahasa Indonesia, kelas dan semesternya itu kelas B2 semester 4. Seperti yang sudah kita pelajari di kelas bahwa pembelajar BIPA itu memiliki 3 urutan kelas, yaitu B1, B2, dan B3. B1 itu dianggap pembelajar masih rendah dalam memahami bahasa Indonesia, dan yang kedua itu di tengah-tengah atau madya rendah, dan yang ketiga itu mahir rendah. Jadi di B3 ini pembelajar BIPA dianggap sudah mahir dalam berbahasa Indonesia. Dan kali ini RPP yang saya buat adalah kelas B2 atau dianggap madya rendah. Keterampilan berbahasa menulis dengan tema tempat bersejarah, pertemuan keempat dari 12 pertemuan dengan alokasi waktu 1 kali 60 menit atau 1 jam. Di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menulis teks deskriptif tentang tempat bersejarah dalam bahasa Indonesia dengan tepat dan efektif. Yang kedua ada indikator, siswa menulis teks deskriptif tentang tempat bersejarah dalam bahasa Indonesia dengan tepat dan efektif. Materi pembelajaran, struktur teks deskriptif, metode pembelajaran, pembelajaran berbasis proyek, dan latihan terbimbing. Yang dimaksud dengan berbasis proyek adalah dimana setelah materi disampaikan dari pengajar kepada pembelajar itu langsung praktek menulis. Media, gambar, tempat bersejarah, sumber belajar, buku BIPA, bahasa Indonesia bagi penutur asing. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Di sini di langkah-langkah pembelajaran ada kegiatan, deskripsi kegiatan, dan alokasi waktu. Di kegiatan yang pertama adalah pendahuluan. Pengajar memberi sapaan yang bagus seperti pengajar pada umumnya bahwa sebelum melakukan pembelajaran pada pendahuluan, pengajar harus memberikan sapaan yang baik kepada pembelajar. Diskusikan dengan siswa mengenai pentingnya tempat bersejarah dalam memahami sejarah dan budaya suatu daerah. Sesuai dengan materi yang akan kita pelajari pada RPP ini, tempat bersejarah, jadi pada pendahuluan pengajar harus memberikan atau harus menginformasikan betapa pentingnya tempat bersejarah kepada pembelajar. Tampilkan gambar atau foto bersejarah yang akan dideskripsikan. Seperti media pembelajaran yang sudah saya cantumkan pada RPP, yaitu gambar tempat bersejarah. Dan yang terakhir ada bahas tujuan dan struktur teks deskriptif tentang tempat bersejarah. Nah, dalam pendahuluan ini alokasi waktunya 10 menit. Lalu kita menuju ke inti dari kegiatan. Pertama, bahas kosakata yang terkait dengan tempat bersejarah seperti arsitektur, budaya, dan kejadian sejarah yang terkait. Yang kedua, tunjukkan contoh teks deskriptif tentang tempat bersejarah dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir, pembelajar mengisi lembar kerja menggunakan struktur teks berdasarkan instruksi dari pengajar dengan alokasi waktu 40 menit. Baik, pada akhir kegiatan tentu saja ada penutup. Di sini penutupnya meringkas poin-poin kunci yang dibahas dalam pelajaran hari ini. Berikan motivasi kepada siswa atau pembelajar untuk mengunjungi tempat bersejarah dan mengamati lebih baik setelah mampu mempelajari bagaimana mendeskripsikannya. Dan yang terakhir, pengajar mengucap salam penutup. Tadi di pendahuluan ada pengajar memberikan sapaan yang baik kepada pembelajar, dan di penutup ada pelajar mengucap salam penutup. Pada penutup ini alokasi waktunya 10 menit. Nah, di sini ada tabel penilaian hasil pembelajaran, ada aspek yang dinilai dan kriteria, juga ada skornya juga. Yang pertama ada tujuan komunikasi teks, kriterianya sangat memahami dengan poin 5, memahami dengan poin 4, cukup memahami dengan poin 3, kurang memahami dengan poin 2, dan tidak memahami dengan poin 1. Yang kedua ada keruntutan teks. Yang kriterianya ada sangat runtut, cukup runtut, kurang runtut, dan tidak runtut.
Yang ketiga ada pilihan kosakata, sangat variatif dan tepat, variatif dan tepat, cukup variatif dan tepat, kurang variatif dan tepat, dan terakhir ada tidak variatif dan tepat. Nah, yang terakhir adalah bahasa. Bahasa kriterianya sangat tepat, tepat, cukup tepat, kurang tepat, dan tidak tepat. Baik, di sini ada gambar monumen nasional yang sengaja saya ambil untuk memenuhi media pembelajaran pada RPP yang saya buat, yaitu dengan tema tempat bersejarah. Nah, di sini juga saya sudah siapkan teks deskriptif yang nantinya akan disampaikan kepada pembelajar BIPA. Monumen nasional atau yang disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter atau 433 kaki yang terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintah kolonial Kekaisaran Belanda. Pembangunan dimulai pada 17 Agustus 1961 di bawah pemerintah Presiden Soekarno dan diresmikan hingga dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto. Dan ini adalah lembar kerja yang nantinya akan dikerjakan oleh pembelajar BIPA. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan media pembelajaran BIPA yang saya buat untuk memenuhi tugas UTS